Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, kita ketemu lagi dengan Sragen Adventure of Tikir Channel. Kali ini kita ada di sebuah masjid baru yang baru direnovasi ya. Ini posisinya ada di Situbondo yang sudah hampir mendekati Banyuwangi. Kita hampir sampai di Taman Nasional Baluran ya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Gunung Rinjani dan Lombok. Ya. Oke, kita mampir dulu di sini tadi untuk makan siang sekaligus makan sore, kemudian sholat zuhur asar di jamak. Sudah agak terlambat karena udah 4:30. Kemudian kita sholat maghrib dan di jamak dengan isya. Ya, kita berangkat dari Sragen tadi itu jam 1 kurang 5 menit. Tetapi sesampainya di rest area Saradan kalau nggak salah, ternyata dompet saya tertinggal. Akhirnya ya kita pulang lagi untuk ambil dompet, lalu kita berangkat lagi sampai di Sragen itu subuh. Kemudian kita tidur sebentar sampai kurang lebih jam 5:30. Kemudian kita bangun, mandi, berangkat lagi jam 6 kurang 10 sampai di Mojokerto jam berapa tadi itu? Jam 9 kurang 20 menit ya. Nah, ini suasananya seperti ini ya. Suasana sore hari di pinggir jalan utama yang menghubungkan Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo dan seterusnya. Ini jalan utama ya, Pantura. Ya, kita lanjut. Kemudian di Mojokerto kita lihat bola Argentina lawan Yordania tadi dan tertidur, sempat tertidur sampai kurang lebih jam 11 kurang seperempat. Kemudian kita bangun, tata-tata dan berangkat pukul 11 tepat tadi itu. Sampai sini tadi 4:30, lebih 5 kalau nggak salah. Oke ya. Seperti ini dulu, nanti keseruan-keseruan yang lain akan kita bahas setelah ini. Ini mobil kita ajak jarak jauh ya. Ini suasananya rame karena ini hari Minggu. Padahal tadi sepi ya, bahkan di tol aja kita sangat-sangat lancar, bisa jalan 100 km per jam lebih. Oke, yuk kita Oke, sahabat jalan-jalan, kita sekarang sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Ya, ini antri ya, lumayan panjang antrinya. Ini malah mobil-mobil besar itu, wow, lebih panjang lagi. Kita ada di dalam mobil, tidak turun. Takutnya nanti kalau kita turun terus antreannya jalan, wow, enggak mas. Kemidun kafe kalau. Oke, gitu ya. Ini antreannya melakukan maksudnya pasti. Dan anginnya kelihatannya agak besar, ini berarti nanti gelombangnya mungkin juga besar. Walaupun tadi pantai-pantai di sepanjang jalan seperti Pantai Pasir Putih dan lain sebagainya itu surut. Oke. Oke, teman-teman, kita sekarang udah ada di atas kapal feri atau kapal penyeberangan antar pulau. Nah, ini suasananya seperti ini, yang di dermaga-dermaga yang lain. Nanti lagi kita akan berangkat karena sudah full penuh. Ini suasana di atas kapalnya. Di sana di dalam itu ada ruang penumpang yang kursinya lebih empuk, tapi saya suka di sini karena langsung mendapatkan angin laut yang nyaman dan kelihatannya gelombangnya lumayan besar. Oke, kita jalan-jalan sedikit ke sana. Di dermaga yang sebelah sana antrinya juga lumayan panjang.
Ya, kita tadi antri kurang lebih 1 jam. Oke, yuk kita nikmati perjalanan. Ya, coba jalan-jalan ini kita perjalanan dari Singaraja menuju ke Bedugul. Nanti setelah dari Bedugul kita turun ke Denpasar, lalu ambil arah ke kiri menuju ke Padang Bay untuk kemudian kita menyeberang ke Lembar, menyeberangi Selat Lombok. Tadi malam kurang lebih jam 12 kita baru turun dari kapal, tapi nggak sempat ke shoot ya karena sudah ngantuk, dan kita nekat berkendara sampai ke Pantai Lovina. Di Pantai Lovina kita niatnya mau nginep di sana, tidur di gazebo, tempat wisatawan yang menunggu giliran perahu yang membawa mereka melihat dolphin. Dilalah jam 4 itu kita ditelepon sama temen, diajak ke rumahnya. Kemudian kita ke sana, sampai sana jam 5, sholat subuh, kemudian sarapan, terus jam 6 tepat kita gas ke sini. Oke, seperti ini jalan menuju ke Bedugul ya. Karena di Bedugul itu adalah di atas gunung, Danau Beratan, maka jalurnya nanjak naik, kemudian kecil jalannya, tapi alhamdulillahnya halus, tidak rusak-rusak itu ya. Mudah-mudahan lancar, karena kemarin kabarnya di Bedugul itu full orang pulang dari mudik katanya, kemudian orang wisata juga, sehingga macet. Mudah-mudahan hari ini lancar sehingga cepat bisa sampai di Padang Bay. Tapi kita nanti mungkin akan mampir di masjid di puncak Bedugul itu untuk mandi, karena tadi kita mau mandi di rumah temen itu nggak enak, kita bawa pasukan, kamar mandinya 1, nanti kalau mereka membutuhkan. Oke, gitu aja, kita skip dulu, nanti kita ketemu lagi. Perjalanan dari Bedugul menuju ke Padang Bay ya, panas, jedar membahana ya, seperti ini ya. Tadi setelah kita wisata di tempat yang dingin, sekarang kita menuju ke tempat yang panas. Oke, nanti setelah sampai di Padang Bay kita shoot lagi. Sobat jalan-jalan, ini suasana setelah kita masuk di pintu gerbang Pelabuhan Padang Bay. Mudah-mudahan seperti keterangan mas-masnya tadi, tidak sepanjang dan tidak sebanyak antrian di Ketapang menuju Gilimanuk. Oke, mudah-mudahan nanti bisa cepat. Mudah-mudahan kapal yang bongkar muat juga banyak sehingga segera bisa berangkat. Karena pertama panas, yang kedua biar segera bisa istirahat di sana. Oke, bis-bis juga ada. Ya, untuk tiketnya semalam dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Saya kamu lama di hotel, selalu jalan aja. Iya.
dari Ketapang menuju ke Gilimanuk itu harga tiketnya adalah 225. Itu mobil plus penumpang. Kalau sekarang 1.200.000 mobil plus penumpang. Gitu. Berarti kudune usani bayarnya 2 juta ini. Ya seperti ini kita tunggu. Mudah-mudahan itu yang baru datang itu mau bongkar sehingga biar bisa cepet. Yuk, ini panas sekali. Kamu suka di rumah apa suka ikut jab sendiri? Ya kamu berarti suka di rumah. Bener lah. Ini mek sore mek biar lebih. Awas, bablas ini gumbok. Suasana senja saat mulai terdengar adzan maghrib di Sembalun, ya khususnya di tempat kita nginep ya. Ini gunungnya kelihatan, mantul, Rinjani, keren. Sana ada bukit-bukit itu ya, bukit tapak dara dan lain sebagainya, banyak sekali. Di sekitar kita menginap, di penginapan sekitar kita itu ada beberapa tempat penginapan yang lainnya, ada glamping seperti ini. Keren pokoknya. Ini ada musolanya. Ini tempatnya yang paling luas dibanding yang lain. Ya. Cuma memang sayangnya agak kurang bersih ya. Dan ada gazebo. Di sana tadi juga ada gazebo itu. Kemudian tempat kita menginap ini yang agak paling mahal ya. Agak paling mahal. Ini. Dan ini yang murah-murah ya. Jadi gazebonya di bawah, bisa untuk cangkruan, jagongan ya, menerima tamu, tidurnya di atas itu. Cuma yang di sini kamar mandinya itu di luar. Di luar dan harus turun jauh. Kalau yang di sini cukup turun di lantai 2. Ada di lantai 3. Terus untuk daerah sini ketinggiannya kurang lebih adalah 1145. Ini lumayan. Oke ya. Pokoknya mantul pokoknya. Bentar lagi sunsetnya akan keluar. Ini kalau malam mungkin lebih bagus lagi karena saya memang belum pernah bermalam di sini. Istri dan 2 anak yang sudah bermalam di sini. 2 malam dan 3 malam ini. Jadi kita baru semalam, nanti akan kita nikmati suasana malam di sini sambil ngopi. Jadi kita udah makan malam ya sebelum sholat maghrib ini. Yuk kita sholat dulu. Teman-teman, kita sekarang ada di Sade Village ya. Jadi kita ada di desa wisata Sade, desa tradisional suku Sasak. Namanya Sade. Kita mampir sebentar. Habis ini nanti kemungkinan kita nyoba mampir ke Mandalika. Ya, oke, kita lihat seperti apa. Apakah hanya berisi seperti ini atau mungkin gimana. Desa adat ini ya, desa adat. Oke. Sebelah sana juga ada. Nanti kita jalan ke sana juga. Yuk. Butuh padi baru dipasang tangganya ya. Ini lumbung dan padi. Ini juga tanda simbol Pulau Lombok. Semua pintu gerbang di Lombok ini bentuknya seperti ini. Ya. Pintu gerbangnya juga bisa dipakai untuk padi juga.
Ya model kayak gini tapi bukan untuk padi. Oh, hanya modelnya. Kalau mau ngambil foto silakan ya. Iya, iya. Bisa saya bantu kalau mau ambil Bisa foto. lihat orang buat kain Tidak. di dalam. Udah cukup gini. Orang bikin benang juga. Kita bisa lanjut. Lumbung padi nih. Kalau mau nyoba nenun nanti Kalau mbaknya teman-teman kan boleh. ini berada di Ya kalau di sini wajib harus bisa nenun untuk ceweknya mas mbak ya. Kalau belum bisa ya, kalau belum bisa buat kain itu nggak boleh di kawin dia. Itu jadi syarat utama mereka. Ya, jadi kalau atap bangunan rumah adat kami ini ya dari rumput ilalang bisa bertahan sampai 7 tahun baru diganti. 7 tahun. Tapi di sini kalau ada rumah direnovasi masih sistem gotong royong karena kami di sini Bapak karena masih satu keluarga jadi kami di sini bersama-sama. Jadi setiap ada rumah direnovasi harus bersama. Ya. Dan selain petani kerja sampingan kami di sini khusus untuk perempuan itu menenun. Kalau gadis di sini kalau masih belum bisa nenun tidak diperbolehkan menikah. Harus bisa nenun dulu baru diperbolehkan nikah. Kalau udah usia 8 tahun, 9 tahun udah pada mulai belajar menenun, oke? Boleh nggak masyarakat sini terus kerja di luar daerah itu? Boleh. Boleh Bapak, ya. tapi khusus untuk laki-laki kalau perempuan enggak. Oh, perempuan nggak boleh. Kan pakai kotoran kebo rumahnya belum dianggap. Ini Bapak pernah kesini sebelumnya apa? Belum pernah. Tunggu Ibu dulu ya, masih di belakang. Dok. San. San. Bu. Ya nggak retak kalau yang kalau itu tujuan kami juga untuk menyerap debu juga. Jadi kalau mau foto di alat tenun ada juga alat tenunnya ya. Itu nggak ada yang ngajarin. Itu kan bisa diajar nenun di sini nanti. Coba. Ada yang kewa-kewa. Ini dok dengo. Ya, kita lewat sini nggih. Melu kene sih. Kopi sasak San. Diberikan soalnya. dompetnya berapa? Kopi Pak, ayo kopi sasa. Ini semua hasil kerajinan orang sini. Yang pertama dibikin sama orang tua kami, motif yang kayak gini, namanya motif antik ya. Sebutan orang sini antik. Ini story kampung kami ini. Jadi semua cerita yang saya cerita semua masuk di. Kalau ini juga produksi sini juga? Kalau Bukan. ini kayaknya dari luar, tapi dikasih motif di sini. Kalau batik tenun yang model kayak mana ini batiknya. Nah, ini songket. Kalau ini masih mesin. Ini songkatnya berapa? Ini itu taplak meja Ibu. Songket ini. Berapa ini buat tapak meja ini? Nah, ini nggak ada pemiliknya. Nanti ada di tempat lain juga. Itu songket Ibu. Ini yang paling lama prosesnya. Ini nomor 2, ada nomor 3 juga. Ada sarung sholat. Oke. Lu mana hal? Ya. Nanti Ibu kalau mau foto di alat tenun ada di atas. Tunggu sih, ayo muter sih, muter. Harganya mungkin ayo Mas ini 40.000, pelan-pelan 10.000 empat. Peti-peti tenun Bapak, dengan ngitung kunci nanti murah ya. Berapa hektar? Tadi 6 hektar. 2 Oh, 2 hektar. Kurang lebih 150 rumah. keluarga. 150 kepala keluarga. Nurut. Jadi ini ya bangunan rumah adat kami yang pertama atau yang tertua di kampung kami ini.
Jadi nama bangunan rumah adat kami ini Balai Tani. Balai Tani. Kalau Balai itu artinya rumah, sedangkan Tani itu pekerjaan utama kami, jadi dinamakan Balai Tani. Dan ini sengaja dibuat pintu rendah depan. Misalnya kalau kita mau masuk atau keluar itu sebelum kita mengucap salam kita udah menunduk. Menunduk. Itu menganggap menghormati pemilik rumah dan supaya kepala kita juga nggak kejedot di sini. Iya. Kalau sudah banyak punya kenangan di sini ya. Kalau nggak menunduk pasti kepala kita kena. Kemudian kalau ini pondasi dari tanah liat dicampur sama kulit padi. Lantainya sampai saat ini masih menggunakan kotoran sapi kerbau untuk ngepel. Tujuannya ngepel pakai kotoran sapi kerbau itu supaya lantainya lebih kuat, tidak retak-retak, dan itu juga untuk menghilangkan debu. Apalagi mengadakan upacara ritual sakral 3 hari sebelum acaranya, wajib kita ngepel dulu pakai kotoran kerbau, baru dianggap suci atau bersih. Ya. Kemudian kalau di luar ini Bapak Ibu ada ya, di luar ini tempat tidur orang tua kami. Langsung tempat menerima tamu, anak laki juga tidur di luar. Di dalam tempat tidur anak gadis, tempat masak, langsung tempat melahirkan. Karena di sini kalau melahirkan itu masih menggunakan dukun beranak. Kalau dukun beranaknya sudah tidak mampu, baru kita bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Tidak, dokternya nggak ke sini nggak? Kalau dukun sudah tidak mampu, kita panggil atau kita bawa ke Oh, sana. gitu. Puskesmasnya. Ini topinya berapa? Kira. Kecopo. Mana Ibu? Nanti. Yang itu 125. Tapi nanti kalau ada yang berminat untuk membantu di sini tradisinya tawar-menawar ya, tidak ada merasa tersinggung kalau ditawar, senang ditawar. Oh gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Di perbatasan ini yang menggunakan atap alang-alang. Yang di sebelah sini sudah masih ada kaitan keluarga. Ini cara pembuatan kain ya. Ini cara pembuatan kain. Misalnya kalau mau bikin kain songket ini harus dipenuhin. Itu baju dek bisa dipakai untuk laki perempuan. Ayo. Gelondok le arep teko. Ya kayak gini. Kalau bikin kain songket itu ada berapa bambu yang kita taruh di sini untuk pembuatan motif. Rembo. Ya, jadi kalau benangnya ini asli dari benang kapas, kalau warnanya dari tumbuhan, hitam kayak gini, ini yang batik tenun. Setelah ditenun baru ditulis. Beda sama yang ini kayaknya dari luar, kita kasih motif di sini. Harus dilepas. Ya, tapi bisa Harus kurang. dilepas. Enggak apa-apa. Naik aja. Iya. Gini berapa? Yang mana? Yang Tas ini. batik. Kalau itu 300. Tapi maaf Ibu, di sini tradisinya tawar menawar. Kalau berminat jangan malu nawar ya. Jangan malu nawar. Harus nawar. Jadi jangan hanya tanya tapi nawar. Ya. Jadi boleh ditanya ya. Kalau berminat tawar aja, nggak ada merasa tersinggung Bapak. Senang Iya, ditawar iya. ya. Iya. Supaya cepat akrab sama pengunjungnya Iya. juga. Ya. Itu songket. Ini juga karya sendiri. Oh. Batik tulis. Oh, kirain yang hanya yang seperti ini enggak ya berarti ya. Ya. Ada tempat pembuatan batik. Oh, gitu. Kita bisa lihat. Ini kok kayak teroso ya? Ya, ini songket ya, sepasang sama selendang. Selendangnya kalau songket. Nanti kalau ada untung mereka pasti ngasih. Ya. Ya. Yang ditawar saya. Ya kalau berminat. Itu ada sarung soal. Kali ini aku baru belajar menenun yang berada di daerah suku Sasak yang berada di desa Sade. Makanya siapa tahu nanti ketika pulang di Jawa aku bisa bikin usaha pertenunan sendiri ya Maya. Jadi Aku ya ini kalau kita mau belajar menenun ini kita akan diajari sama ibunya itu. Kita belajar menenun dan ini kain-kainnya ini bervariasi harganya dan juga bahannya. Yang paling mahal adalah ini karena ini adalah hanya hiasan dinding tetapi
harganya mahal karena sebelum ini ditenun ini pakai upacara adat dulu. Ya, ini tadi kita coba beli dengan harga yang lumayan agak mahal ya, tapi menurut saya ya Ini songket. recommended ya. Ini buat untuk acara kondangan. Ya tadi harganya 300 dapat 2. Oke ya. Wah, ketemu. Silakan teman-teman yang berminat untuk berwisata di Sasak bisa ke sini. Ini adalah desa adat, desa tradisional yang ada di Lombok. Oke, yuk kita lanjut perjalanan. Ya ini masjid ya. Masjid barunya sini, coba saya pengen lihat dalam. Kita lepas sandal sepatu. Ini masjid suku Sasak di desa Sade. Nah, ini ya, seperti ini masjidnya. Ini tempat wudhunya, mau sholat, terbuat dari ukiran kayu. Nanti coba kita tanya apakah ukirannya mereka sendiri yang buat atau tidak ya. Oke, yuk kita keluar. Cinta atau pohon jodoh. Tapi sampai saat ini masih ada Bapak yang janjian di sini. Oh, sukanya Ya. janjian di sini. Ya mungkin kalau mau ngambil foto di pohon ini silakan ya, di bawah pohon. Bisa dia lihat rumah-rumah adat kami. Oh, bidang tahu. Dan siapa yang foto? Ada foto? Enggak foto nang pohon cinta atau pohon jodoh gitu. Ya di sini kan kelihatan nggak foto. Iki loh, yang gini. Ini namanya pohon cinta atau pohon jodoh. Karena orang-orang dulu kalau janjian ketemuan dengan pacarnya di situ. Ya kamu foto sama aku. Oh, ya. Kita lanjut keliling-keliling di desa Sade. Tadi kita udah foto-foto. Pokoknya kita explore Lombok. Oleh-olehnya Pak, anak-anak juga ada Bapak. Silakan Pak, ayo pilih-pilih. Pengaris Pak, murah-murah. Nah, ini baru jalan yang pertama. Oh iya. Misalnya kita mau keluar ya. Oh ini yang tadi. Tapi maaf Bapak, kalau bangunan rumah adat kami di sini semua sama, cuman besar kecil aja yang beda. Oh Tapi, gitu. keluarga kami sudah banyak buat rumah di luar karena kampung kami ini sudah penuh. Ya tidak boleh soalnya nambah rumah lagi. Oh nggak boleh. Ya cukup untuk 100. Itu aturan dari. aturan dari adat. Oh ada. Nggak boleh lebih dari 100. Oke. Kalau satu rumah bisa ditempati berapa kepala keluarga? Satu rumah harus satu kepala. Harus satu kepala Ya, keluarga. tidak boleh lebih dari satu kepala keluarga. Makanya banyak buat rumah di luar saat ini. Tapi Terus? kalau di luar bebas kita mau buat rumah modern juga. Oh gitu. Boleh juga buat seperti ini. Ada di lingkungan ini aja yang nggak boleh dirubah Pak. Harus tetap seperti ini. Gitu nih. Tapi embuh. Nah, ini suasana kerukunan warga di sini ya. Ini makanan khas dari suku Sasak. Nanti berapa? Nggak usah dibayar, nggak usah dibayar. Apa yang sendiri ya? Ayo Pak. Apa ada itu? Beli nasi. Makan juga sama Bapak. Ayo, sama Bapak sih. Ya. Ini malah kita ditawari makan ya. Sebentar, tak manggil anak-anak dulu ya. Bentar. Ya tadi kita Ditaruh situ aja biar hanya mau tanya-tanya tentang makanan tradisional, mau boleh nggak diambil fotonya, malah kita ditawari makan. Sungguh orang-orang baik ini. Sudah kebersamaannya baik. Masuk ke sini juga hanya bayar sukarela, guide-nya juga sukarela ngasihnya. Ya Allah. Andaikan seluruh orang Indonesia seperti ini.
andaikan seluruh orang Indonesia tidak mementingkan mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi berbagi sebanyak-banyaknya. Wow, mantap. Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan makannya. Ini mau tak panggil dulu teman-teman biar ada yang nemenin makan karena banyak banget makanannya. Oke, berakhir sudah kebersamaan kita di Desa Sadi. Kita akan melanjutkan ke destinasi berikutnya karena kita juga harus cari ban karena kebetulan tadi ban kita kena besi besar jadi nggak mungkin ditambal ya. Oke, yuk. Oke, sahabat jalan-jalan, sekarang kita ada di sirkuit Mandalika ya, depan Bukit Mandalika ya. Kita tempat mampir kita yang selanjutnya. Tadi kita dari desa tradisional Sasak yakni Desa Sadi. Sekarang kita ke sirkuit Mandalika. Di sini kita foto-foto sebentar biar orang tahu kalau kita ada di Mandalika. Kita akan melihat Valentino Rossi, saudara-saudara. Kita lihat. Banyak sekali orang jualan. Sebenarnya kalau kita mau masuk itu gratis, cuma ngapain di dalam? Karena yang terpenting kan ini, ikonnya ini. Karena ini ada di pesisir pantai dan masih banyak pasir pantai. Ya. Buatan ya. Ini banyak orang foto-foto. Pasar Mandalika, kita land. Ini juga banyak orang jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, pagi ini kita ada di mana? Ada yang sudah tahu ada di mana? Ya mungkin sudah pernah ke sini. Ya, kita sekarang ada di Kecamatan Benculuk, Kabupaten Banyuwangi. Ya, ini ada di The Jawatan Magical Forest. Ya, ini kita ada di sebuah tempat di mana hutannya atau pohon-pohonnya itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat rindang. Pengunjungnya sangat-sangat banyak. Dan tempat ini kelihatannya dikelola oleh pihak perhutani ya. Wah, habis ini kita akan masuk. Yuk, kita masuk. Ya, dikelola oleh pihak perhutani. Dari jalan besar itu tidak ada tulisan The Jawatan ya, tapi ada lambangnya perhutani. Oke, kita masuk sekarang. Di sebelah kiri ini ada warung-warung ya, warung kopi, es degan dan lain sebagainya. Kemudian parkirnya ada di luar. Kalau tidak muat bisa di dalam. Ini kalau kita pengen explore pakai jeep, nggak tahu apakah hanya memutari di Jawatan ini aja atau bahkan sampai ke tempat-tempat lain. Ya nggak apa-apa, cek aja itu kak. Karena memang Banyuwangi ini terkenal dengan banyaknya tempat wisata alam ya. Ya ini ya, ada berapa pohon besar ini ya. Ini usianya ratusan tahun. Ini kalau untuk kita hanya berteduh menenangkan pikiran itu enak banget.
Untuk tiketnya, parkirnya saya tadi kurang tahu karena hanya diminta kurang lebih tiketnya hanya 5.000 berarti ya. Karena dewasa itu 10.000, anak-anak 5.000. Karena tadi saya bayar tiketnya 55.000, berarti parkirnya 5.000. Lumayan murah. Nanti kita ekspor ke sana tempat suara musik itu. Sekarang kita ke sini dulu. Maksimal 10 orang nanti akan kita naik tuh. Ya, mobil-mobil yang lain yang nggak muat di luar parkirnya bisa taruh di dalam, termasuk mobil kita di dalam. Gantian nanti coba kita akan ke sana. Maksimal 10 orang nanti nggak kuat kayunya, bukan pohonnya. Mau cek sepi. Ayo ngeting tukang Joko ya. Yuk kita ke sana dulu. Kita ekspor semuanya. Ini ada plat AB dari Jogja, DK yang banyak. Dari Bali, Malang juga ada. Yang pasti plat-plat lokal ya, P, Besuki, banyak banget. Dan mereka juga rombongan-rombongan menggunakan angkot. Tuh toiletnya dari sana. Pengunjungnya ramai banget. Padahal tidak luas ini. Paling hanya berapa hektar ini? 10 hektar ada nggak ada. Ada yang datang ke sini juga menggunakan delman itu, delman. Tuh delmannya. Ada yang memang nyewa delman di dalam untuk putar-putar. Kita jalan kaki aja. Kalian sambil olahraga. Oke, yang mudah-mudahan ini hutan itu masih lestari sampai puluhan atau ratusan tahun yang akan datang ya. Saya yakin kalau tidak ada polusi yang berlebihan, tidak ada penebangan eksploitasi yang berlebihan, aman lah. Kita sampai sana. Nah, kita sudah sampai di lokasi yang agak sepi daripada yang tadi, meskipun masih ada pengunjung-pengunjung lain yang beristirahat untuk sekedar berfoto. Ya ini ya. Ini pohon-pohonnya itu kemudian di batang-batangnya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan lain ya, bisa anggrek, paku dan lain sebagainya. Entah itu sebagai benalu, parasit atau sebagai apa nggak tahu juga. Atau mungkin malah mereka saling menguntungkan juga baik. Pak. Sana itu yang keren itu sana. Panasnya ngape? Orang fotonya dari sini dan sana. Kemudian itu dari Balai Desa Karangrejo. Ya, ini kalau misalnya untuk syuting film-film yang agak-agak horor itu ya cocok ini. Lebih nenek daripada gua. Tadi abis hari telepon aku lupa. Iya tadi video ya. Ya. Ini bener ya kalau misalnya untuk syuting film-film yang agak-agak horor itu mantap, mantul.
Ada pohon-pohon jati juga diantaranya. Pohon jatinya lumayan besar juga. Dan ini di tengah kota loh ya. Nah, kota bukan di pinggir hutan atau di tengah hutan, itu enggak. Kebetulan aja di tengah kota ada hutan kota yang seperti ini. Keren ini. Ini bisa sebagai penyerap CO2 dan juga penampung air hujan. Itu pohon itu besar banget yang di sana itu. Wow. Oke, kita eksplor lagi. Yuk kita telusuri sekarang di bagian yang lain ya. Tadi itu mungkin pusatnya ibaratnya. Dan dulu kemungkinan itu adalah bener-bener balai desa. Yang sekarang mungkin sudah berpindah ke tempat lain. Parkir area. Kalau ini kelihatannya kurang runggut ibaratnya ya. Oke, kita lewat sini aja yang lebih bernuansa hutan. Walaupun lumayan rame ya. Ya itu, kalau kita pandang di atasnya itu Tangan kiri boleh megang selat. memang bernuansa hutan banget. Di sela-selanya ini ada seperti pohon-pohon bambu ya, tapi nggak tahu bukan. Pohon-pohon perdu seperti bambu daunnya. Ini nggak tahu apakah tanaman apa itu. Yuk kita sambil berjalan keluar, kita lanjutkan perjalanan. Ya sekali lagi kita kesini ini juga dalam rangka pendakian Rinjani ya. Tapi karena kita melewati banyak keindahan alam Indonesia ya, yang lain selain Rinjani, ya sudah, kita mampir. Ya ini agak sepi sedikit sih. Di depan itu juga tetap ada orang-orang yang foto, ibu. Ya sekali lagi teman-teman, ini kalau misalnya untuk syuting video-video klip atau video pendek atau bahkan mungkin film-film untuk Netflix itu yang agak-agak berbau horor, berbau-bau alam, berbau-bau mistis, ya, cocok banget ini. Walaupun kita harus mengosongkan untuk 1 hari ya 2 hari untuk kepentingan syuting. Ini kita mendekati pintu keluar ya teman-teman ya. Jalan-jalan, ini warung-warung, ini untuk spot mainan anak-anak ya. Ada ATV, ada sepeda listrik dan lain sebagainya. Ya ini ya, sekali lagi ini pohon-pohon besar, pohon-pohon terbesi besar. Dulu pasti ini adalah hutan-hutan yang wow, lumayan mantul, lumayan angker mungkin, lumayan teduh. Ya ini di tengah kota yang kebetulan ketinggiannya juga tidak tinggi. Ya. Ini aja sudah bisa menaungi, apalagi kalau zaman dulu ya. Ini rumah-rumah warga sudah. Oke, kita kembali ke mobil aja. Kita akhiri bersamaan kita di Dejawatan ya. Nanti kita mungkin bisa ketemu di tempat-tempat wisata yang lain. Dan menurut saya ini menarik ya. Sebagai orang yang sering berkecimpung di dunia hutan, alam, menarik. Nggak tahu kalau bagi orang lain. Kita coba nanti kalau memungkinkan untuk kita naik di gardu pandang itu atau di tempat-tempat foto yang ada tangganya itu.
Tadi istri saya ngajak ke sana belum kesampaian karena harus antri ya, maksimal 10 orang. Menunggu 10 orang yang selesai foto itu lama ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.